Apa kau mendengar seruan hatiku? Tak pernah kau lepaskan dari kasihmu. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Shalom saudara-saudara. Kita akan mulai kebaktian pagi ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian Ku Ada Sebagaimana Ku Ada. Ku ada sebagaimana ku ada. Anugerahmu
sampai ke rumah Tuhan. Supaya kami boleh sama-sama memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu yang menjadi tuntunan bagi kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Masih tetap pagi berdiri saudara, kita akan nyanyikan pujian Sukacita Surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara, kita akan sambung pujian sebab Dia hidup. Kita percayakan saudara, Tuhan Yesus kita hidup di segala apapun yang kita sedang menghadapi. Tuhan selalu menyertai kita awal sampai akhir tahun nanti. Amin. Haleluya. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong
Yesus pegang hari esok kita. Amin. Percaya Tuhan selalu menyertai kita. Kita akan sambung lagi pujian syukur bagimu Tuhan. Persembahan boleh dijalankan. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Bacalah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku Selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Baik, shalom Bu. Shalom untuk semuanya. Terima kasih untuk worship leader yang sudah memberikan kepada saya untuk memperkenalkan diri saya. Baik, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan nama lengkap saya Marni Veronica Sobu, bisa dipanggil Vero. Saya asal dari NTT. Saya sekolah di Sekolah Tinggi Teologi Mitra Injil Indonesia, dan pada saat ini saya hadir bersama-sama dengan jemaat tempat ini untuk saya bisa membantu pelayanan tempat ini, dan saya minta izin untuk boleh memberikan kepada saya izin untuk membantu pelayanan tempat ini. Sekian dan terima kasih. Selamat datang Bapak. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian zaman sekarang. Sekarang berjaga, lihat dunia bergelora.
Tuhan yang menguatkan kita lebih dekat dengan Tuhan, saudara. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi satu hal, Tuhan selalu menjaga kita. Asalkan kita selalu dekat dengannya, saudara. Apapun masalah, persoalan apapun yang sedang kita hadapi, satu hal yang kalau kita dekat dengan Tuhan, semua masalah, persoalan Tuhan bisa selesaikan, saudara. Asal kita selalu menjaga hati kita dekat dengan Tuhan Yesus, itu kekuatan kita, saudara. Kita belajar tahun ini jangan lebih dekat dengan Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Sekali lagi. Kembali kami datang mengucap syukur Bapa. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah puji pujian kami boleh menyenangkan dalam hati Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi pelaku firman yang sebentar kami akan mendengarkan dari hamba-Mu Bapa. Kau pimpin terus Bapa kebaktian pagi ini sampai akhirnya nanti Bapa. Biarlah kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita beribadah kepada Tuhan. Saudara, pujian tadi ya,
Masuk firman Tuhan zaman sekarang, berjagalah. Saya lihat di ini saudara, kalau saya suka lihat Instagram, ya, ada hal-hal yang saya dapati, saya mau bagikan bagi saudara. Ya. Beberapa hari ini saya terkejut, ya. Saya cari-cari yang saya screenshot saudara di HP saya. Saya nggak tahu kalau saudara tahu atau belum. Ya. Ini di daerah Ponorogo, ya. Anak SMA minta dispensasi menikah, karena sudah baunya sudah kalau ban dalam, sudah benjol. Saya pikir cuma di Ponorogo, terus saudara, saya baca Instagram, dapat lagi, ada lagi di kota lain, di daerah lain, begini juga. Satu penyebabnya cuma satu, karena nonton film merah, film biru, film pornografi. Kalau masa depan anak-anak kita di sekarang saja, di tahun 2023 sudah seperti itu, kebayang nggak apa yang akan terjadi di tahun yang akan datang? Saya dapati firman Tuhan seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Mari saya undang kita bangkit berdiri untuk menghormati pembacaan firman Tuhan. Efesus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-10. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10, dia berkata begini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya lupa garis bawahi, saya tadi mau bikin saudara. Saya tahu begini, ulangi saudara. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Loncat. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara, tadi saya lupa bawa saudara. Saudara tahu kopi ini? Mungkin ada yang minum, ada yang tidak. Top kopi. Saya baca saudara, ini produk dari, saya bukannya di endorse. Aduh, kalau jadi endorse lumayan gede juga nih. Saudara, ini saya baca saudara, ini top dari buatan mana? Ternyata dari Wings, produk Wings. Produk Wings itu ada berapa produk, ya, berapa macam. Ada yang mengarah ke makanan dan minuman, ada yang mengarah kepada sabun cuci lah, apa semua. Nah, saya nggak mungkin bawa sabun cuci saudara. Saya mau tunjukin saudara, ini salah satu brand dari Wings, produk makanan dari Wings, top kopi. Manajer pemasarannya berkata begini, ini untuk mengalahkan kopi-kopi yang ada, sasetan yang ada, yang sudah laku, yaitu Kapal Api dan Nescafe. Muncul sudah dengan harga yang sangat murah. Dia bikin nama top kopi. Saudara tahu nggak? Saudara, lebih dari top kopi ini. Ini buatan manusia. Saudara adalah buatan diciptakan oleh Tuhan sendiri. Berarti melebihi dari segala yang top di muka bumi ini. Melebihi yang hebat, yang luar biasa di muka bumi ini. Karena saudara diciptakan langsung
dibuat langsung oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau saya mau bilang orang yang hebat, orang yang top itu sudah tidak akan pernah mengalami persoalan masalah. Benar mengalami persoalan masalah, tapi dia percaya dia punya Tuhan yang menciptakannya dia. Dulu waktu saya masih anak-anak pernah nonton Pinocchio, dibuat oleh seorang yang namanya Geppetto. Kemudian direplika dalam film yang lebih baik. Ada beberapa versi yang dibuat sudah. Tujuan dari pembuat patung boneka ini cuma satu, bisa menemani dia, bahkan sebagai alat pekerjaannya dia. Betul ya? Tahu apa yang terjadi? Ya. Ada peri dari mana kali yang sayang kepada pembuat boneka ini, akhirnya dihidupkan menjadi manusia. Kagetlah ketika bangun pagi-pagi ada orang yang jalan. Dibuat bahagia sekali pembuat boneka ini. Singkat cerita sudah tahu, ya, peri ini bilang begini, ketika boneka ini Pinocchio namanya seringkali berbuat ulah, berbuat tidak baik. Setiap kali kamu berkata bohong, hidungnya akan apa saudara? Semakin lama semakin panjang, semakin panjang. Kebayang gak saudara? Kalau Tuhan buat itu kepada kita, jangan hidung lah, kuping aja saudara. Malu gak saudara? Malu gak saudara? Atau tangan lama-lama kita ini dibuat untuk sesuatu yang baik. Saudara dan saya sekali lagi melebihi dari brands dari Wings Food ini. Ya. Saudara diciptakan langsung oleh Tuhan untuk melakukan, untuk mengerjakan sesuatu yang baik yang Tuhan sudah persiapkan bagi saudara dan saya. Amin. Jadi saudara, saya mau katakan, saudara dan saya gambarkan kita ini perjanjian baru katakan ada yang dikasih 5 talenta, ada yang kasih lebih, ada yang tidak mungkin. Itu dipercayakan bagi kita untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Jadi kita dibuat oleh Tuhan, Tuhan taruh kemampuan, Tuhan taruh talenta, Tuhan taruh sesuatu untuk kita pakai untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Di sini ada Pak Ate. Pak Ate dulu boxer petinju. Saya mungkin belum bisa. Kalau umpamanya ketemu Pak Ate, umpamanya masih ya umur 30, 40 ketemu di jalan, pendek begini. Tapi ketika berantem, dia tunjukin keahliannya, bonyok-bonyok saya. Benar nggak? Karena dia punya keahlian, kemampuan. Seminggu ke belakang saya dapat kerjaan saudara dari ibu gembala. Jadi ada tembok di atas ukuran 1x1 untuk dibobok supaya diperluas. Kita anak sekolah minggu bisa saudara bobok. Karena nggak biasa jadi tukang ngebobok, saudara, tangan saya sampai di sini saudara. Minta ampun. Aduh, untung ada yang baik hati saudara, pijitin. Jadi kuat lagi saudara, berapa kali mukul. Maksud saya begini, semua kita punya kemampuan, kapasitas yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita. Tidak semua orang bisa untuk melakukannya, tidak semua bisa mengerjakannya. Ya. Ada Pak Sungkono yang tahu ahli listrik apa semua. Kalau dikepercayakan sama saya bilang, daripada saya kestruk, daripada yang saya pegang meledak, mendingan kasih sama ahlinya. Betul nggak saudara? Semua diberikan kemampuan, kapasitas bagi kita untuk kita
melakukan sesuatu yang baik. Di sini dikatakan kita diciptakan oleh dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Saya dapat begini sih. Setiap benda diciptakan dengan tujuan tertentu, ya. Untuk penggunaannya seringkali disertai dengan buku petunjuk pemakaian, betul ya? Saya beli HP saudara, ini yang sudah kita pakai sekarang untuk merekam apa semua. Saya ingat, oh iya, di dalam HP ini ada selain buku petunjuk, ada kartu garansinya, betul ya? Kartu garansinya, buku penting, informasi penting tentang HP yang saya beli. Saudara, setiap barang ketika saudara beli ada buku petunjuknya untuk saudara gunakan. Sudah dipersiapkan segala sesuatunya, ya. Apabila benda tersebut, ya, digunakan sesuai dengan tujuannya, diciptakan untuk tujuan sebenarnya, pasti menghasilkan sesuatu yang baik, betul ya? Saudara beli kulkas, tujuannya untuk apa saudara? Mengawetkan makanan, betul ya? Kemudian menginginkan apa semua. Bisa nggak buat taruh baju saudara? Bisa nggak buat taruh baju? Bisa aja kalau ada listrik. Tapi kegunaannya salah. Penggunaannya salah. Seringkali kita buat, kita sudah sadar, kita sudah tahu kita ini buatan Tuhan, diciptakan Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik. Tapi seringkali kita melakukan yang salah di hadapan Tuhan. Kita tidak melakukan yang terbaik. Saya dapat begini saudara. Ini saya sudah sampaikan, saya sudah beritahu. Saya mengulang lagi. Amsal pasal 11. Coba lagi saudara. Amsal pasal 11 ayat 17. Dia berkata begini. Orang yang murah hati, apa saudara? Berbuat baik kepada dirinya sendiri. Jadi ketika saudara lakukan pekerjaan sesuatu, itu saudara sedang mendapat upah dari pekerjaan itu. Amin. Ini ada Pak Amin sih, kerjanya pengacara. Kerja saudara pasti ada upahnya. Nggak mungkin, udah free, udah bekerja sepanjang hari, sepanjang malam, ya, menguras tenaga, pikiran harus bagaimana, tidak dibayar. Namun itu pasti ada kos yang harus dikeluarkan, harus ada uang yang dia keluarkan sana kemari, badan pikiran semua. Banyak. Ada Pak Rudi, coba minta tolong Pak Rudi, saudara lagi aplikasi, dapat Pak Rudi, kebetulan Pak Rudi saya nggak punya uang, anterin dong sampai ke Cilenyi boleh? Mikir saudara, waduh, udah berapa duit ini? Mungkin sekali boleh, 2 kali saudara masih mikir, betul nggak saudara? Pekerjaan kita ada upahnya, ada hasil yang kita terima. Amsal pasal 11 beritahu kita, ketika kita bermurah hati, berbuat baik, pekerjaan yang kita lakukan itu kembali impactnya kepada kita sendiri. Terakhir dan gini, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Dengan kata lain, saudara, ketika saudara tidak lakukan pekerjaan yang baik yang Tuhan sudah taruh, saudara lagi bikin badan saudara sakit sendiri. Saya mau cepat saja, saya dapat begini saudara. Pertanyaan terbesar adalah begini, untuk apa manusia diciptakan? Ada tak buku petunjuknya? Ada tak garansinya?
Saya udah ilustrasikan nih, beli HP, ada petunjuknya, cara pemakaiannya, ada garansinya. Saudara diciptakan Tuhan, ada buku petunjuknya nggak? Ada garansinya nggak? Loh, buku petunjuknya ini Saudara bisa lihat di dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 23 sampai 27. Itu petunjuk hidup. Mungkin ada banyak, tapi saudara bisa lihat dalam kitab Amsal pasal 4. Coba satu aja. Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ayat 24. Buanglah mulut serong, jauhkanlah bibir yang dolak dalik padamu. Terus saudara sampai ayat yang ke-28, saudara masih bisa baca. 27 saudara bisa baca dulu. Petunjuk kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh. Garansinya apa saudara? Kita masuk surga. Amin. Ketika kita lakukan pekerjaan baik, ada upah yang menyertai kita. Garansinya bukan saja upah, tapi kita punya tempat yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara dan saya. Efesus 4 tadi kembali, Efesus pasal 2 ayat 10 kembali. Ya. Saudara dan saya diciptakan Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik. Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Tuhan mau kita hidup dalam pekerjaan baik. Anak sekolah minggu lagi mau berencana saudara, minta bantuan dari orang, kumpulkan dari orang tua anak sekolah minggu untuk berbagi kasih di bulan Februari nanti, untuk berbagi kasih kepada tukang sampah, kepada sapam di area sini. Yang ngasih itu anak sekolah minggu, kasih guru sekolah minggu. Kerjaan baik, bukan yang baik. Saudara pernah di lampu merah ketika saudara turunkan kaca mobil saudara? Sekarang udah gak begini ya. Pencet turun minta saudara kasih. Betul nggak? Yang ngasih itu, yang terima saudara diapain? Didoain. Betul nggak? Didoain. Luar biasa. Semakin banyak saudara memberi, semakin banyak orang yang mendoakan saudara. Semakin Anda pelit, ada yang doain ya saudara. Tuhan sudah ciptakan saudara dan saya untuk melakukan pekerjaan yang baik yang Tuhan sudah siapkan bagi kita, supaya kita tinggal di dalamnya, melakukannya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, semakin hari sih semakin zaman ini sudah nggak tahu bagaimana. Wali Kota Jawa Barat katakan setuju kalau polisi tembak di tempat orang yang begal. Saya baca satu informasi cerita di tahun 19 berapa ya tahun itu, ketika Presiden Soeharto ada yang namanya Petrus. Pada zaman itu 3 tahun itu sudah
nggak ada maling, nggak ada copet, nggak ada begal, nggak ada penjahat. Kalau ada ditembak secara misterius, dipukulin, dibiarin di tengah jalan, saudara. Memberitahu ini penjahat. Kalau ada mayat tergelimpangan di Jakarta atau di mana-mana, saya nggak tahu ya, di Jakarta dulu ada bergelimpangan, ini penjahat nih, ditembak oleh Petrus. 3 tahun sepi, saudara, nggak ada kriminalitas. Apa ya? Itu saudara, lidahnya kebelit, nggak ada, saudara. Makanya wali kota Jawa Barat bilang, Bandung bilang, benar, tembak aja untuk begal-begal. Orang takut, khawatir kemana-mana. Bukan saja di daerah, di jalan loh, jadi orang yang takut. Saya saudara kalau lagi motor udah malam-malam dan kiri kan ada orang atau apa, karena mereka dari belakang langsung main pukul lah, langsung main bacok lah, ngeri saudara. Sudah nggak nyaman. Saudara, saya mau ajak kita sebagai anak Tuhan, ciptaan Tuhan, Tuhan mau kita melakukan pekerjaan yang baik, mengerjakan sesuatu yang baik, supaya impactnya, dampaknya itu luar biasa. Titus pasal 3 ayat 8. Ada yang bisa bantu saya? Ibu Hana Kristiani. Betul ya, Ibu Hana Kristiani. Betul. Jadi biasanya kan Ibu Hana, Bapak Rudi. Titus pasal 3 ayat 8. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan yang berguna bagi manusia. Amin. Itu yang baik, itu yang berguna bagi saudara ciptaan Tuhan, buatan tangan Tuhan. Yang menghimbau Bapak Ibu Saudara, marilah lakukan yang baik. Saya mau bilang kampung halaman saya, jadi saya sekarang jadi malu sih. Karena saya lahirnya di Jakarta. Saya udah jadi kampung halamannya Bu Gembala lah. Ya, di Manado ini sekarang banjirnya luar biasa. Sudah ada yang tingkat 2, saudara, sudah mau mencapai banjirnya tingkat 2. Lumpuh, saudara, susah. Tagline-nya katakan berdoa untuk Manado, berdoa untuk Manado. Padahal di sana apa nggak kurang anak Tuhannya? Gereja apa nggak ada? Banyak. Tapi kenapa terjadi? Saya ingat ketika terjadi gempa atau apa waktu lalu, yang tadinya gereja sepi sekarang penuh, saudara. Karena kejadian begitu. Kadang-kadang Tuhan izinkan sesuatu untuk menyadarkan kita, untuk kita kembali bahwa hidup ini hanya sementara di dunia ini. Kita dibuat Tuhan, mari pakai hidup kita yang sementara ini untuk melakukan pekerjaan yang baik ya Tuhan. Saya nggak bilang saudara apa sih pekerjaan baik, enggak lah. Saudara lebih tahu. Saudara sudah tahu mana yang baik, mana yang benar. Saya nggak mau mengajarkan saudara. Kalau anak sekolah minggu diajarkan. Kemarin guru di ibadah anak-anak kasih tahu mana yang benar, mana yang nggak boleh. Adam sudah dikasih tahu nih, nggak boleh makan buah, nggak boleh. Buah ini nggak boleh. Tapi dari kesemuk sampai durian boleh dimakan. Tapi buah ini jangan dimakan. Mungkin dia udah bosan, kesemuk udah dimakan, durian udah dimakan, mangga udah dimakan, tapi ini belum, pengen dia makan. Padahal dibilang apa? Nggak boleh. Karena kita sudah diberitahu mana yang baik, mana yang benar. Ajarkan.
Makin kita baca firman Tuhan, semakin kita tahu mana yang harus, mana yang tidak harus dilakukan dan tidak dilakukan. Bapak Ibu Saudara, saya mau saudara melebihi dari top. Ini buatan manusia. Saudara, itu buatan Tuhan, ciptaan Tuhan. Pasti luar biasa. Nggak ada ciptaan Tuhan yang reject, yang BS, yang rusak. Nggak ada. Ciptaan Tuhan itu sempurna adanya. Luar biasa semuanya. Nggak ada yang rusak, nggak ada saudara. Jangan iri kalau saudara, dia bisa ini dapat ini. Jangan saudara. Kita Tuhan sudah taruh kepada kita kemampuan, talenta sesuai dengan kemampuan kita. Tujuannya cuma satu saudara, untuk mengerjakan yang baik. Ada pekerjaan yang baik. Saudara, jangan kejar itu lakukan, kejar kaya, kejar apa, itu boleh. Tapi jangan terlalu kejar, terlalu fokus ke sana. Saudara baca ayat ini baik-baik. Saudara diciptakan, dibentuk Tuhan, dibuat Tuhan, cuma satu tujuannya, untuk melakukan pekerjaan baik. Dan Tuhan mau kita tinggal, diam, atau berjalan dalam melakukan pekerjaan baik ini. Kerjaan segala sesuatu boleh, tapi yang ini jangan, tidak pernah kita lakukan, harus kita lakukan. Mohon maaf saudara, salahnya saya tidak tampilkan video. Mungkin ketika saudara lihat video, benar. Saya pernah sampaikan saudara, ada orang minta kuenya nih yang di depan dia nih, ya dikasih pizza dia, tinggal satu potong ini pizza. Ada orang minta. Dia bengong saudara. Ini tinggal terakhir untuk memuaskan dia pada hari itu. Tapi diminta sama orang. Ini kasih saudara. Orang nggak ada yang kenal. Orangnya dia nggak ketahui, tiba-tiba duduk di sebelah dia minta. Ini pengemis. Kasih saudara. Dia makan. Saya kebayang begini saudara. Dia lagi ketika dia kasih, terus orang ini makan, dia begini. Mungkin dia bilang begini, enak gak Pak? Oh enak. Kadang-kadang saudara, ada orang-orang di sekitar kita mengganggu, merusak, merepotkan kita. Tujuan mereka di situ untuk kita tetap membuktikan bahwa kita ini benar-benar buatan Allah untuk lakukan sesuatu yang baik. Amin. Dan saudara, ketika dia habis makan, orang yang minta makanan ini, dia berdiri, dia bilang makasih ya, pergi. Dia balik lagi, ditinggalin satu amplop saudara. Isinya itu berapa lembar, ribuan atau ratusan dolar, saya nggak ngerti. Kasih. Orang ini ketika diterima, dia berdiri, dia nangis saudara. Dia peluk orang yang ngasih. Dia pergi ke toko serba yang ada. Dia beli, dia plastik, banyak plastik. Apa yang dia perbuat saudara? Dia bagi kepada orang lain, kepada temannya yang tunawisma, yang minta-minta. Ini orang minta. Dia tahu dia dapat berkat hari itu, mungkin bisa buat seminggu, mungkin bisa buat sebulan atau 3 bulan. Tapi dia sadar, dia terima ini dari Tuhan. Dia mau bagikan kepada orang-orang di sekitarnya. Seringkali kita lupa, oh saya dapat ini karena saya, karena semua pekerjaan, karena usaha saya. Sadar gak saudara? Yang apa yang sudah terima, itu datangnya dari Tuhan. Yang bisa memberkati saudara itu Tuhan, bukan saudara. Saudara cuma diberi kemampuan, saudara diberi talenta kepada Tuhan, saudara diberi sesuatu kepada Tuhan untuk satu tujuannya, supaya kita pakai untuk pekerjaan yang baik. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, saya dapat begini. Pernahkah kita sungguh-sungguh hidup menurut rencana Allah?
atau kita hidup penuh dengan angan-angan kita. Duh, seandainya saya punya uang banyak, saya mungkin mau beli ini. Duh, seandainya saya punya ini, pengen beli ini deh, aku pengen. Mana saya? Tapi ketika saudara punya sesuatu, saudara bagi kepada Allah. Tadi pujian tadi, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dari mana saudara kekuatan kita? Sukacita itu nggak bisa nonton di Lampor Pak, di OVJ. Sukacita itu dari surga yang memuaskan hati kita. Ketika kita lakukan pekerjaan baik, jauh-jauh saudara kasih aja seseorang, bantu seseorang, ada rasa sukacita, ada rasa syukur yang luar biasa. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Mari ingat, mulai saat ini berpikirlah bahwa engkau ada dengan kemampuan, talenta, keahlian. Tujuannya cuma satu, untuk melakukan pekerjaan yang baik. Dan Tuhan mau kita diam di dalamnya, melakukannya, mengerjakannya, karena kita ingin nama Tuhan saja dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, sambil main musik, siapkan lagu. Sekali lagi saya mau bilang, saudara melebihi Tokopedia. Amin. Ini buatan manusia, saudara itu buatan Tuhan. Pasti hasilnya luar biasa. Nggak ada yang Tuhan buat itu gagal. Jangan anggap lalu saya jelek, lalu saya nggak ganteng, saya nggak ini. Enggak. Tuhan sudah beri kemampuan. Tuhan sudah beri sesuatu. Jemaat yang hadir pagi hari ini, saudara melengkapi satu dengan yang lain. Ada yang bisa di sini, mungkin dia nggak bisa di sini. Ada yang bisa, ada yang tidak. Itu saling melengkapi satu dengan lain. Yang melayani, bantu pelayanan pekerjaan Tuhan, sama-sama saudara. Melengkapi pekerjaan Tuhan di GPDK atau Mandahai. Saya nggak tahu talenta kemampuan apa dalam melayani saudara. Mari pakai untuk sesuatu yang lebih baik bagi Tuhan. Silakan kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa buat firman Tuhan yang kita sudah dengar. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah selama hidupku. Saudara, kita ada ciptaan baru yang dibentuk oleh kasih Allah yang luar biasa.
Siapa kita ini, saudara? Banyak ayat mengatakan kita ini hanya uang, hanya sementara. Ada sebentar, ada sebentar lagi belum ada. Mari tanya kepada diri kita, sudahkah kita lakukan yang baik? Sudahkah kita melakukan pekerjaan baik? Saya percaya saudara sudah melakukannya. Kalau firman Tuhan datang lagi pagi hari ini, biar kita semakin lagi mengerjakan pekerjaan yang baik yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Karena Tuhan ingin kita bukan saja melakukan, tapi berjalan dalam melakukan pekerjaan baik itu. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Kasih setiamu yang ku rasakan Lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu ialah baunya lebih dalam dari berkat-berkatmu, berkatmu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan. Siapakah aku ini, Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain pujian? Saudara, mari saya tidak tahu apa yang engkau ingin capai di tahun 2023 ini. Tapi tujuan satu, ketika engkau diciptakan kembali, dibuat kembali dari dosa pelanggaran kita yang sudah diampuni, dari pelanggaran kita yang sudah diampuni oleh Tuhan, dari perbuatan-perbuatan lama kita. Ketika kita dilahirkan kembali, ada pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan bagi saudara. Tuhan mau kita ada dalam pekerjaan baik itu. Jangan lagi kita hidup dalam masa-masa ketika kita jauh dari Tuhan, seakan-akan kita tidak mengenal Tuhan, seakan-akan kita bukan ciptaan Tuhan, seakan-akan kita lahir dari batu, bukan dari darah dan daging yang Tuhan, dari darah dan air, di mana Yesus sudah mati bagi kita, yang telah menebus dosa-dosa kita. Saudara, melebihi siapapun. Film-film hero, pahlawan, super hebat, itu cuma buatan manusia yang memberitahu ada orang-orang yang hebat, ada orang-orang yang luar biasa. Tapi saya mau beritahu pagi hari ini, saudara adalah ciptaan Tuhan, orang-orang yang luar biasa. Tuhan bentuk saudara, ciptakan saudara untuk melakukan sesuatu yang baik. Ketika engkau diejek, dihina, tetap lakukan yang baik. Tetap lakukan yang baik.
Seberat apapun masalahmu, seberat apapun kondisi yang kau sedang hadapi, jangan beralih dari Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan, karena engkau buatan Tuhan. Ada garansi yang akan kau terima. Ada upah yang akan menyertai perbuatan tanganmu. Mari tetap lakukan pekerjaan yang baik yang Tuhan sudah siapkan bagi saya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan. Kami disadarkan kembali siapa kami ini. Kami diingatkan kembali siapa kami ini Tuhan. Kami diberitahu kembali siapa kami ini Tuhan. Kami adalah ciptaan Tuhan, buatan Tuhan, buatan tangan Tuhan sendiri. Tuhan sudah taruh kemampuan, Tuhan sudah beri keterampilan, talenta, keahlian yang luar biasa. Di mana dengan apa yang Tuhan sudah beri, Tuhan ingin supaya kami melakukan pekerjaan yang baik. Selama kami ada di dunia ini, ada pekerjaan-pekerjaan yang harus kami lakukan. Selain pekerjaan usaha kami, tapi ada tujuan mulia yang Tuhan ingin supaya kami terus melakukan, yaitu melakukan pekerjaan yang baik. Mari Tuhan tolong kami. Mari Roh Kudus tolong kami, agar kami terus melakukan pekerjaan baik. Terus melakukan pekerjaan Tuhan. Tidak iri kepada orang jahat, tidak marah kepada orang yang melakukan tidak baik, tapi terus dan terus melakukan pekerjaan baik. Karena Tuhan ingin kami tinggal diam di dalam perbuatan pekerjaan baik itu. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus terus mampukan setiap jemaat, karena kami adalah orang-orang yang luar biasa, orang-orang ciptaan Tuhan yang super luar biasa di hadapan Tuhan. Tidak ada buatan tangan Tuhan yang gagal, yang tidak baik. Semuanya luar biasa, karena kami ada ciptaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat firman Tuhan. Kami akan melakukannya dalam kehidupan kami. Kami akan bawa keluar persembahan kami yang kedua. Berkati setiap persembahan yang kami akan bawa. Kami sudah berdoa, terima berkat firman-Mu, dan kami akan bawa persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Kita akan naikkan satu pujian. Kita akan bawa keluar persembahan kita yang kedua. Allah itu baik, sungguh baik banget. Itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Amin. Yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Haleluya. Ajaiblah kuasa dalam namanya Yesusku. Luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara. Kita akan dengarkan pengumuman gereja dari Ibu Gembala. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, saya percaya setiap kita yang ada pagi hari ini, bahkan yang menikmati ibadah melalui YouTube, kita
semua diberkati Tuhan. Amin. Di depan kita ada sound system yang baru kita beli Desember kemarin. Ya, kita beli Desember kemarin dengan total biaya itu 10.300.000. Sistem pembayaran kita itu dicicil selama setahun. Jadi bagi jemaat yang memang tergerak hati untuk memberi, kita nyicil cuma setahun ya, dari Januari sampai Desember. Jemaat yang tergerak untuk memberi seberapapun itu akan sangat membantu untuk pembayaran cicilan kita sound system. Dan saya percaya apapun yang kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan, pasti ada upah yang Tuhan sediakan untuk kita nikmati. Amin. Dan pelayanan pekerjaan Tuhan selama seminggu ke depan berjalan seperti biasa. Tidak ada kegiatan yang biasanya kan ada kegiatan spesial, tapi bulan Februari ini informasinya nanti akan menyusul di grup ya. Jadi kegiatan berjalan seperti biasa, dan mari kita menjadi jemaat yang bisa membawa jiwa-jiwa untuk beribadah bersama-sama di tempat ini. Ada banyak mungkin tetangga kita, orang-orang yang kita kenal di sekitar kita yang tidak beribadah, atau karena online kemarin selama 3 tahun jadi malas beribadah. Mari kita ajak kembali untuk mereka beribadah, ya. Dan jemaat yang belum bisa beribadah bersama-sama minggu selama tahun yang sudah berlalu, mari di tahun ini, mari giatkan kembali untuk kita beribadah kepada Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Seperti pujian kita tadi ya, zaman sekarang berjagalah. Kita ada di akhir zaman, mari kita semakin dekat sama Tuhan. Amin. Ya, itu aja. Silakan. Saya mau tambahkan saudara, ini yang sound system ini ya, subsidi silang. Jadi yang jual ini dia punya toko sound system ya. Di gereja besar dia ambil harga besar, kemudian di gereja-gereja kecil dia kurangin saudara, supaya dia bisa bantu di gereja-gereja seperti kita ini. Ya, diambil dia bagi. Ini semuanya sampai mic yang 10.300.000. Terima kasih ada jemaat yang sudah rutin per bulan ya, membantu. Aja jemaat juga boleh sama-sama ya. Ini bukan kami, bukan punya saya, ini punya kita semua, punya jemaat GPDK atau Matahari. Pakai untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Ibu Gembala katakan seberapa saja, sama-sama kita boleh kembali untuk hormat kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Saya mau bilang takut salah ngomong. Ini mendingan selamat tahun baru Imlek yang belum saya ucapkan. Tinggal tunggu sebentar di depan pintu amplopnya. Mari sehingga kita bangkit berdiri, kita akan tamatkan ibadah kita. Besar anugerah-Mu melimpah dalam hidup kami. Haleluya. Besar anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Mengucap syukur, berterima kasih karena Tuhan sudah pimpin, sudah tolong dalam ibadah kami pagi hari ini. Semua yang beribadah diberkati, ditolong oleh Tuhan. Yang melayani ada upaya menyertai mereka. Abang tetap berdoa Tuhan, berikanlah jemaat kesehatan,
Karena ketika mereka sehat, mereka bisa bekerja, mereka bisa berusaha, mereka bisa melakukan tugas tanggung jawab mereka. Dimanapun mereka ditempatkan, mereka berada dengan pekerjaan usaha yang Tuhan percayakan sesuai dengan kemampuan keahlian mereka. Tuhan tolong, Tuhan berkati kesehatan mereka terlebih dahulu, agar mereka bisa bekerja, berusaha dengan maksimal, dengan baik, dengan tubuh jasmani yang baik. Terlebih lagi mereka bisa pakai tubuh jasmani mereka untuk memuaskan tubuh rohani mereka, jiwa mereka untuk bersekutu kepada Tuhan, datang beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Karena kami perlu rohani kami, tubuh rohani kami dipuaskan dalam kami berkumpul, beribadah, bersekutu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pergumulan yang sedang dihadapi, kami percaya Tuhan sanggup membereskan semuanya. Tuhan sanggup menolong dalam kehidupan kami, menolong, melawan yang sakit, yang lemah. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sanggup sembuhkan dengan kasih kuasa-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Tuhan sertai perjalanan jemaat. Ketika mereka keluar dari tempat ini, mereka pergi, mereka mau kemana, berjalan kaki, berkendara, jauh maupun dekat, Tuhan Yesus sertai, Tuhan Yesus lindungi mereka. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati jemaat, berkati dengan berkat yang luar biasa, agar kami boleh bersama-sama bayar cicilan sosial yang ada. Kami terima, kami mau pakai, kami mau kembalikan semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati jemaat agar boleh sama-sama urungan untuk bayar cicilan sosial ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami boleh diberkati dengan hal yang indah sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Kami mau berdoa buat adik Gavin yang berulang tahun hari ini. Bukan kuat gagah orang tua, semua karena anugerah Tuhan. Gavin boleh ada dengan bertambahnya umur. Kami percaya Tuhan berkati dengan hal yang luar biasa. Berkat sukacita anugerah Tuhan, kesehatan, kekuatan yang baik Tuhan berikan pada adik Gavin yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sertai presiden kami, bahkan sampai di gubernur kami di Jawa Barat ini, bahkan wali kota di Bandung, bahkan yang ada di sekitar kami. Tuhan berkati, pakai setiap kami untuk menjadi berkat dimanapun kami pergi, dimanapun kami berada. Karena sebelum kami menjadi berkat, kami percaya Tuhan sudah berkati kami dahulu dengan hal yang luar biasa. Dengan berkat daripada Tuhan, kami boleh kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah segala berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kecintaan dan kasih sayang daripada Anak yang tunggal, serta pimpinan, penyertaan, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, tinggal menyertai, menolong, bahkan menghibur dalam setiap perjalanan kehidupan kita hari lepas hari, mulai pagi hari ini sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Ulanglah, bawalah, dan terimalah segala berkat yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.